Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan desain pembelajaran abad 21. Tujuan utama dari desain ini adalah mengembangkan keterampilan yang efisiensi seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, yang dikenal sebagai keterampilan empati. Menurut Daryanto dan Karin 2019, abad ke-21 merupakan era pengetahuan dengan penyebaran informasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, pendidikan abad ke-21 harus memastikan peserta didik memiliki keterampilan belajar yang berinovasi, literasi teknologi informasi dan media, serta keterampilan hidup untuk bekerja dan bertahan hidup. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad ke-21, di mana blended learning yang memadukan metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer menjadi alternatif model pembelajaran abad ke-21. Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada awal abad ke-21 mulai diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran mulai memanfaatkan berbagai bentuk aplikasi elektronik dan internet, atau yang dikenal dengan pembelajaran e-learning. Melalui e-learning, peserta didik memiliki keleluasan untuk mengakses berbagai sumber belajar dan informasi yang mendukung proses pembelajaran. Blended learning menjadi pilihan untuk mengatasi kelemahan yang muncul dari metode pembelajaran tatap muka yang didominasi guru dan e-learning yang meminim keterlibatan guru secara langsung. Blended learning yang memadukan metode pembelajaran tatap muka dan pembelajaran berbasis komputer menjadi alternatif model pembelajaran abad ke-21. Di satu sisi, blended learning tetap menghadirkan sosok guru yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sedangkan di sisi lain juga mengakomodir kebutuhan peserta didik sesuai sebagai generasi milenial untuk lebih leluasa mengakses keragaman sumber belajar dari internet melalui perangkat teknologi komunikasi kapanpun dan dimanapun. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi terkait teknologi dan aplikasi pada pembelajaran abad 21. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu terkait media pembelajaran abad 21. Media pembelajaran abad 21 ini mencangkup berbagai teknologi digital seperti aplikasi interaktif. Nah, adapun contoh aplikasi interaktif ini yaitu salah satunya namanya Endless Alphabet. Nah, aplikasi ini digunakan untuk mengenalkan kosakata baru, di mana dalam aplikasi ini anak diajak untuk bermain dengan huruf dan animasi untuk memahami arti kata secara visual dan secara menyenangkan. Media yang kedua yaitu ada platform e-learning. Nah, contoh dari platform e-learning ini seperti membaca buku digital, di mana guru dapat membacakan buku dengan mengaksesnya melalui media digital seperti platform e-learning tersebut. Selanjutnya ada augmented reality atau VR. Nah, aplikasi ini dapat memungkinkan guru untuk menciptakan suatu media pembelajaran yang menarik. Dan yang terakhir yaitu ada video edukatif. Nah, dengan memanfaatkan media dari aplikasi digital dapat mempermudah proses pembelajaran dan menciptakan pembelajaran lebih aktif, kontekstual, dan partisipatif. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang permasalahan dan solusi pembelajaran abad ke-21. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa permasalahan pembelajaran abad ke-21, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya, di mana keterbatasan sumber daya yaitu seperti infrastruktur, teknologi, biaya, dan membatasi kemampuan peserta untuk mengakses informasi dan belajar secara efektif. Yang kedua yaitu perubahan lingkungan belajar, di mana perubahan lingkungan belajar ini seperti perubahan teknologi dan perubahan sosial, yaitu dapat mempengaruhi cara peserta belajar dan berinteraksi dengan informasi. Yang ketiga yaitu keterampilan yang kurang, di mana keterampilan yang kurang seperti keterampilan berpikir kritis,
keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan bekerjasama dapat membatasi kemampuan mereka untuk sukses di abad 21. Yang keempat yaitu kurangnya motivasi, di mana kurangnya motivasi peserta untuk belajar dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu, di mana keterbatasan waktu untuk belajar dapat membatasi kemampuan peserta untuk mengakses informasi dan belajar secara efektif. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu solusi pembelajaran abad 21. Solusi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran seperti penggunaan aplikasi, game, dan media sosial. Kedua, pembelajaran berbasis proyek. Menggunakan proyek untuk mendukung pembelajaran seperti proyek penelitian, proyek desain, dan proyek bisnis. Ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi. Menggunakan kompetensi untuk mendukung pembelajaran seperti kompetensi berpikir kritis, kompetensi berkomunikasi, dan kompetensi bekerja sama. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Menggunakan pengalaman untuk mendukung pembelajaran seperti pengalaman lapangan, pengalaman magang, dan pengalaman proyek. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pembelajaran berbasis kolaborasi. Menggunakan kolaborasi untuk mendukung pembelajaran seperti kolaborasi antara peserta didik, kolaborasi antara guru, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu desain pembelajaran abad 21 bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan 4C, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi, agar siap menghadapi tantangan global. Teknologi berperan penting melalui e-learning, blended learning, dan media digital untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Tantangan utama dalam desain pembelajaran abad 21 meliputi keterbatasan sumber daya, perubahan lingkungan belajar, serta kurangnya keterampilan dan motivasi siswa. Solusi yang dapat diterapkan mencangkup pembelajaran berbasis teknologi, proyek, kompetensi, pengalaman, dan kolaborasi agar pembelajaran lebih efektif dan relevan. Mungkin sekian materi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.